Ya, kita ketemu lagi dalam kuliah Fisika Matematika 2, persamaan diferensial parsial dengan pembahasan persamaan difusi atau aliran panas. Selamat mengikuti. Seperti yang kita ketahui, persamaan difusi atau aliran panas bentuknya adalah Laplacian U sama dengan 1 alfa kuadrat do U do T. Dengan U misalkan sebagai fungsi temperatur yang bergantung pada koordinat dan waktu. Ini dengan separasi variabel kita buat bahwa fungsinya adalah fungsi posisi dan fungsi T yang bergantung dengan waktu. Dengan alfa kuadrat adalah konstanta karakteristik bahan. Maka kalau kita masukkan di dalam persamaan difusinya, maka kita peroleh seperti ini. Kita tahu bahwa F ini merupakan fungsi posisi dan T ini fungsi waktu. Dan Laplacian ini merupakan turunan terhadap fungsi posisi, tidak berpengaruh terhadap T. Demikian juga dengan di sini. Do T ini hanya berpengaruh pada fungsi T, tetapi tidak terhadap fungsi posisinya. Maka akhirnya kita dapatkan bahwa T Laplacian F 1 alfa kuadrat F dt dt. Nah, ini berubah jadi D dari do karena ini merupakan satu variabel saja. Oke, jadi ini kalau kita bagi persamaan ini dengan Ft, maka kita dapatkan bentuknya akan menjadi seperti ini. 1 F Laplacian F 1 alfa kuadrat 1 T dt dt. Ini persamaan ini akan sama kalau ini sama dengan konstan. Sama seperti halnya pada waktu di persamaan Laplace, konstan ini kita pilih bernilai minus K kuadrat untuk mempermudah pengerjaan selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi dari persamaan difusi ini kita dapatkan bentuk persamaan ini, maka ini kita dapatkan 2, yaitu 1 F Laplacian F sama dengan minus K kuadrat dan 1 alfa kuadrat seperti dt dt sama dengan minus K kuadrat. Ini kita selesaikan satu persatu, maka kita dapatkan ini. Ini merupakan persamaan diferensial orde 2. Jadi kita bisa selesaikan dengan operator D ya. Operator D, maka ini kita dapatkan bahwa solusi dari fungsi F-nya ini adalah sin Kx ditambah cos Kx. Jadi gabungan dari antara sin Kx dan cos Kx. Nah, silakan kalian cari ini ya, gimana cara mendapatkan dari posisi ini menjadi solusinya ini. Nah, kemudian yang T, kita dapatkan bahwa dt dt sama dengan minus K kuadrat 1 alfa kuadrat T. Ini adalah persamaan diferensial order 1, solusinya adalah berbentuk fungsi eksponensial pangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T. Jadi, misalkan kita tinjau suatu slab dinding lemari es setebal L, ini tebalnya L, kemudian tingginya tak berhingga, kemudian anggap lebar permukaan slab ini sedemikian lebar, ini lebarnya di dalam sumbu Z ya. Kalau ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, maka ini adalah sumbu Z. Jadi lebar sekali ke sana, ini tak berhingga lebarnya, lebar banget. Sehingga aliran panasnya yang akan kita tinjau hanya dalam arah sumbu X, yaitu dari arah sini ke sini saja, dalam arah sumbu X. Pada saat T sama dengan 0, T dengan X0 ini di sini, pada sumbu Y ini dipertahankan 0. Kemudian pada saat X-nya sama dengan L, ini 100. Yang di atas ini 0. Jadi ini ya, posisinya seperti gini. Nah, kemudian kita diminta cari persamaan Tx tergantung pada X dan tergantung pada T. Nah, kita tinjau kondisi awal saat steady state, yaitu mu 0. T sama dengan, pada saat T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0, mu 0-nya itu adalah 0 untuk X sama dengan 0, dan mu 0 sama dengan 100 di X-nya sama dengan L. Jadi ini adalah dua titik dengan temperatur yang berbeda. Ini linier ya. Maka kita dapatkan mu 0 sama dengan 100 per L kali X.
Kemudian setelah kondisi awal, yaitu T lebih besar dari 0, sesaat lebih besar dari 0, maka kita dapatkan persamaan ini tadi yang sudah kita selesaikan, bahwa fungsi fx-nya sama dengan kombinasi antara sin kx dan cos kx, dan fungsi t-nya adalah e pangkat minus k kuadrat alfa kuadrat t. Nah, sekarang kita masukkan dengan uji syarat batasnya. Jadi solusi umumnya adalah berbentuk ini, gabungan antara e pangkat minus k kuadrat alfa kuadrat t dikali fungsi sin kx ditambah cos kx. Mana yang memungkinkan? Kita lihat syarat batas yang pertama. Pada saat x sama dengan 0, mu-nya sama dengan 0. Maka yang memungkinkan adalah sin kx yang memenuhi syarat. Pada saat x 0, sin-nya ini akan 0, sedangkan cos ini tidak 0. Kemudian yang kedua, pada saat x sama dengan L, mu-nya sama dengan 0. Karena begitu T lebih besar dari 0, suhunya dipertahankan 0 di X sama dengan L tadi ya. Maka kita dapatkan bahwa sin-nya, K-nya itu bernilai NP per L. Sinus NP per L kali X. Ini kalau pada saat X sama dengan L, maka bentuk sinusnya ini adalah sinus NP yang memungkinkan sama dengan 0. Kemudian, jadi kita peroleh bahwa bentuk persamaannya U xt ini adalah bentuk dari E pangkat minus NP alfa per L kuadrat T, kemudian dikali sinus NPX per L. Ini adalah bentuknya. Sekarang kita coba melihat syarat yang ketiga. Pada saat T sama dengan 0, mu-nya sama dengan mu 0. Yang tadi dapatkan persamaan linear tadi 100 per L kali X. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan umum yang kita dapatkan tadi, bahwa ini pada saat T sama dengan 0, bentuk yang di sini E pangkat min 0, 1. Jadi U-nya sama dengan sinus NPX per L. Dan ini tidak mungkin sama dengan sebesar ini, 100 per L kali X. Karena kita tahu nilai sinus adalah range-nya antara min 1 dan 1. Jadi, supaya memenuhi persyaratan itu, maka bentuknya harus berupa deret ini. Sama seperti dalam penjelasan di persamaan Laplace ya. Jadi bentuknya harus berupa deret. Kalau berupa deret, maka pada saat T sama dengan 0, E pangkat 0 ini 1, tapi kita masih punya BN ini. BN dikali sinus. Dan nilai sinus yang kita tahu adalah antara min 1 dan 1. Jadi sigmanya mungkin menjadi 100 per L kali X seperti yang dipersyaratkan. Maka kembali lagi tadi bahwa pada saat T sama dengan 0, bentuknya mu 0 sama dengan BN, sigma BN sin NPX per L sama dengan 100 per L kali X. Ini merupakan deret Fourier sinus. Jadi deret Fourier sinusnya berbentuk seperti ini. Nah, kita harus cari BN-nya. Maka dengan pengerjaannya kita mendapatkan bahwa BN adalah 2 per L integral 0 sampai L fungsi X sin NPX per L dx, diperoleh BN 200 per Pi minus 1 pangkat N min 1 per N. Ini adalah BN. Coba kalian kerjakan ini ya. Jadi mencari BN ini kalian coba uraikan sehingga mendapatkan BN ini. Jadi kita peroleh bahwa persamaannya adalah UXT sama dengan 200 per Pi sigma dari 1 sampai tabel hingga min 1 pangkat N min 1 per N kali E pangkat minus NP alfa L per L kuadrat kali T kali sinus NPX per L. Oke, ini adalah jawaban dari solusi tadi. Nah, sekarang sebagai latihan, coba kalian kerjakan Boas chapter 13, problem section 3, nomor 1, 2, dan 3 ya. Ini dikerjakan, nanti kita bahas di pertemuan kita.
Oke, saya kira sampai di sini dulu kuliah kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap di rumah saja.